golet. Sing kayong ayu salamane nyejuk kenceng nemen, sing nyai-nyai ora tejak salaman. Allahumma amin. Naudzubillah min. Bahaya. Walaupun memang ada khilafiyah. Bagaimana dengan orang tua, nyai-nyai atau bapak-bapak sing wis tua? Sebagian ulama mengatakan boleh, akan tetapi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Habaibana al-kurama dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu daripada baginda Rasul, darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana al-mahbub al-walid al-habib Muhsin al-habib Abdullah Al-Attas, juga keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas, akhina Al-Karim Al-Habib Salim wa ikhwani, dan saudara-saudara beliau, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allahumma amin ya rabbal. Para masyayikh, para kiai, pewaris daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghaith al-Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dalam kitabnya Ad-Da'watut Tamah menerangkan bahwasanya ada orang yang meninggal, tatkala dia meninggal terputus amalnya, terputus dosanya. Jadi amalnya terputus, dosanya juga terputus, dengan dia intiqal ila rahmatillah. Ada orang yang meninggal, amalnya terputus, tapi dosanya terus mengalir terus, padahal orangnya sudah meninggal. Ada orang yang dosanya terputus, amalnya terus. Allahumma, semoga kita golongan yang nomor 3, meninggal tapi amalnya terus, daripada mati dosanya terus. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang amalnya terputus dan dosanya terputus. Ini banyak sekali. Mungkin dia hidupnya memang, mohon maaf, tidak mempunyai waladun salih, tidak mempunyai amal, tidak mempunyai ilmun yuntafa'abi. Sebab idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathatin, sadaqah jariyah wa ilmun yuntafa'abi wa waladun salihun yad'un lahu. Mungkin orang ini tidak punya tiga-tiganya, tetapi dia pun mungkin maksiat, akan tetapi kemaksiatannya buat dia diri sendiri. Jadi dong maksiat orang ngajak wong liya, dong maksiat dewekan, gini apa nih? Ini dosanya terputus, tidak mengalir. Ada orang yang orangnya meninggal, amalnya terus mengalir, tapi dosanya dia
dosanya dia terus mengalir. Naudzubillah min. Amalnya terputus tapi dosanya terus mengalir. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mandalla ala dhalalah, mandalla ala syarr. Naudzubillah min. Orang yang selalu mengajak kepada orang berbuat buruk. Di zaman Bani Israel ada satu orang, dia alim, orang alim. Ini orang alim, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh mungkin masuk akal. 3 hari kemarin atau beberapa hari kemarin kulo lagi jagongan lungguh kalau umine kulo. Dia kan lagi musim walimahan, walimatul khitan, walimah, ya walaim macam-macam. Penganten sing adu-aduan krungu sound system dangdung suara dangdutan. Lagu tahun 70-an. Dean wong kula ora lahir tahun 70. Cuma kayaknya lagu lawas dia. Kula ngomong ke lagu tuan mus lawas dian penyanyine wis mati dian. Penyanyine wis mati tapi lagune esi joget, wong padha joget, nembang-nembang. Wonge wis mati. Tapi dosane terus. Naudzubillah min. Mulane nimpan ya kita orang tuh mau nimpan maksiat. Kalaupun kita maksiat sudah kita minta kepada Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma. Ada di zaman Bani Israel orang ini alim cuma sayang sebagian anak-anak buahnya yang mengikuti dia, pengikutnya dia, mereka sampai terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini berpengin bertobat, akan tetapi Imamul Haddad, Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghayathul Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, murid daripada Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini mengatakan tata'assar wa tata'adzar. Sulit orang semacam ini untuk tobat dan sulit untuk orang ini tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saking takutnya ini orang, dia menghadap satu orang nabi di zaman Bani Israel, minta untuk dia bermunajat kepada Allah, minta dia untuk betul-betul bermunajat kepada Allah, biar saya dikasih jawaban gimana dosa saya. Sedangkan dulu saya selalu berbuat maksiat. Saya kalaupun berbuat maksiat, saya pun mengajak orang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sampai sebagian anak buahnya sudah pada meninggal, masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini, Nabi ini kemudian bermunajat kepada Allah, sampai Allah pun memberikan satu petunjuk. Dalam kitab itu diterangkan, laukana dzunubahu baini wa bainahu la ghafartuha lahu. Kalau urusan dosanya dia sama saya, kata Allah, baini, dengan saya, la ghafartuha lahu, akan saya ampuni dzunubnya buat dia, saya ampuni. Tapi Allah mengatakan, akan tetapi bagaimana dengan hamba-hamba saya yang mereka sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisababi, sebab orang ini. Di mana coba? Maka orang yang durhaka kepada orang tua, la taubatalahu. Kenapa? Dia bisa bertobat dengan syarat mendapatkan ridho kedua orang tua. Sebab mohon maaf, sealim apapun dia, seabid apapun dia, sepinter apapun dia, kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, tidak akan masuk surganya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan wa hajjal bait wa aqdah lil walidain dakhalan nar." Naudzubillah min. Maka mohon maaf anak-anak muda atau para pecinta ulama, pecinta dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama Hadramut sebagaimana Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, zaman sekarang banyak orang
mengedepankan sunnah daripada kewajiban. Contoh, saya pernah pengajian yang berbes, mobil pam lebu kangelan jamaah saking pentung berjubel, mudun si mobil tangan direbut ngalor ngidul ora karuan, sampai gulune kula ketek-ketek, sorbane ketarik-tarik sih. Orang pengen berebut salaman, ndak ada masalah. Nabi pernah mengatakan man sofahani wa man sofaha man sofahani dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah bersalaman denganku, dan orang tersebut juga siapa lagi yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, dakhalal jannah. Maka dikenal dengan musalsal bil musafahah. Waktu Al-Fakir di Sarang, saya dapat musalsal bil musafahah, sambung menyambung rantai bersalaman ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ning anak kiai, anak Habib ngambunge wolak-walik, sengok sampai Habib tangannya dicokot apa, yang empuk temen sih, mambune wangi gini apa nggih. Di majelis mencium tangan guru, mencium kiai, mencium Habib, tapi mohon maaf nang umai tangane manene ora tahu dambung babar pisan, tangane papane ora tahu dambung. Ke bocah dongen sing mulang sapa? Ini salah. Kita kaya apapun keadaan kita semua, tanpa kedua orang tua kita tidak akan pernah ada di alam dunia. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu anak pemuda ini kalau ngaji selalu terlambat, ngaji terlambat maning, sampai di titik ini kita terlambat terus. Digoleti subhanallah, ternyata bocah nom kiye dong nang omah esuk-esuk lagi ngadusi babi ini jelek-jeleknya hayawan, sampai babi itu kalau sembelih tidak bisa karena langka gulune, jadi gulune ditusuk-tusuk. Dan babi itu hayawan yang kotor, panganannya dewek apa, kotorannya dewek dipangan, naudzubillah min. Sampai didatangi oleh orang, ya fulan, kenapa engkau selalu memandikan babi? Babi ini hayawan yang najis, tidak baik. Kemudian orang tadi, anak muda tadi mengatakan, kamu jangan salah paham. Setiap hari saya memandikan 2 babi jantan dan babi betina. Tidak lain itu adalah kedua orang tua saya yang dijelmakan sama Allah jadi babi. Walaupun babi niku wong tu apa maning wong tuane kula lan panjenengan ana sing papane babi. Ada. Benar enggak Pak Bapak? Memang zaman dulu orang itu kalau bukan zaman Nabi Muhammad SAW, selalu apabila dia berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan jelmakan bentuk aslinya. Sebagaimana tadi, tatkala ada seorang santri pecinta Nabi Musa alaihissalam, santrinya Nabi Musa, ngajinya karo Nabi Musa. Cuma setelah beliau ini orang ini alim, ternyata jauh daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam, kesesatan yang dia lakukan. Kemudian Nabi Musa mencari-cari, ya fulan bin fulan, hal anta ta'rif rajul kata kon weruh ora bocah nom sing modele kaya sing gemen karo aku. Sebagian ngomong, lah kita orang ngerti buang nang ndi. Kula itu langka. Subhanallah, suatu saat ana wong ketemu Nabi Musa karo gandeng babi ini ditaleni nganggo rantai, nganggo tambang. Terus Nabi Musa tanya, hal anta ta'rif, kan ora bocah lanang sing gemen kayak gini-gini, cuma sekira nyasar ora karuan. Oh, ngerti Nabi Musa. Diwonge, nggih. Karo nunjuk babi sing digandeng. Nggih, bocah wis dadi babi. Naudzubillah min. Zaman dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu rahmatnya kepada kita semua. Kayak apapun maksiat kita, Allah tetapkan wujud kita dengan wajah manusia. Allahumma amin ya rabbal sallu ala Nabi Muhammad. Habibana Muhsin bin Muhammad Al-Attas, beliau punya anak-anak Al-Habib Salim dan para habaib yang lain, saudara-saudara beliau, meneruskan perjuangan orang tuanya. Semoga beliau termasuk golongan yang ketiga, amal ibadahnya terus,
dan pun dosanya terputus. Allahumma amin ya rabbal. Sebab wawaladun salihun yad'un lahu, doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya pasti akan nyampe kepada orang tuanya. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga masalah kematian ataupun masalah husnul khatimah ini memang sulit ditebak. Semuanya betul-betul hakipun Gusti Allah. Al-Habib ad-da'i ilallah al-alim al-alama Sayyid Ali bin Abdurrahman al-Jufri radhiyallahu an. Beliau seorang ulama besar walaupun masih muda, dakwahnya seantero alam. Murid-muridnya di Eropa, Afrika, Australia. Beliau pernah menerangkan ada satu orang. Orang ini kerjaannya mohon maaf pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan. Saat dalam keadaan krisis, tidak ada kerjaan, sampai orang ini kerjaannya demi sesuap nasi nyolong morine wong mati. Kemudian dia terus sampai dia dipanggil seorang ulama besar. Dipanggil, ya fulan, saya dengar kamu itu kerjaannya suka mencuri kain kafan. Benar, Syekh. Setiap hari saya curi. Kenapa kamu mencuri? Saya butuh makan. Saya tidak punya. Kenapa kerjaan yang lain kek? Memang saya bisanya nyuri kain kafan. Kemudian ini ada nuktoh yang baik sekali. Waktu ditanya, saya mau tanya, sudah berapa mayit yang kamu curi? Mungkin 1000 jenazah sudah saya curi. Saya mau tanya, ada kejadian apa waktu kamu mencuri jenazah, kain kafan jenazah tersebut? Sampai sekarang saya terheran-heran. Mereka semua waktu dikubur dihadapkan kiblah, ngadep ngulon, karena wong mati Islam ngadep ngulon. Akan tetapi 900 di antara 1000 orang yang mati, wajah mereka sudah berpaling idbarul kiblah. Mereka sudah berpaling ke arah timur, membelakangi kiblat. Kenapa? Karena makanan yang mereka makan, makanan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, man akalal halal atau ajwarihu sya'a am aba, wa man akalal haram as-jawarihu sya'a am aba. Orang kalau makan barang haram, bukan hanya tubuhnya, mana batalahmun min haram fannaru aulabi, bukan hanya itu saja, akan tapi di situ pun ada hukukul adam. Naudzubillah min dzalik. Maka penting orang makan barang haram itu penting, tidak sembarangan, apalagi di dalam nuansa-nuansa Idul Fitri semacam ini. Kita minta kepada Allah semoga keluarga kita dosanya diampuni oleh Allah, khususnya sahibul hal beliau Al-Habib Muhsin. Semoga beliau tersenyum malam ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau masalah dosa, kalau urusannya dengan Allah, dalam Arba'in Nawawi kalau nggak salah hadis akhir dalam kitab Arba'in Nawawi diterangkan, kalau ada orang dosanya dipenuhi dengan dia sealam dunia dia punya dosa, akan tetapi tatkala dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Itu urusan hukukullah. Yang paling bahaya urusan hukukul adam. Ini yang paling bahaya. Maka urusan hukukul adam kita harus selesaikan dengan saudara kita, dan semoga kita tergolong orang-orang yang bisa menyelesaikan hukukul adam. Allahumma amin ya rabbal. Satu saat ada seorang ulama, malah ini dibukukan, judulnya Selilit Sang Kiai. Nah, judul bukunya Selilit Sang. Jadi kiai ini anak selilite. Waktu satu saat ini ulama ini jalan-jalan, mungkin tas acara pengajian, dia pan buang selilit nang untune, melaku-melaku, dia orang ketemu langkang golet ke orang lah. Akhirnya subhanallah pas melaku nang tanggane anak wit eri, wit jeruk, buah apa sih anak eri dijukut, terus buah sampai anjuk rumah, sampai kelalen, sampai mati. Subhanallah. Ulama ini dalam kuburnya dari mulutnya keluar bara api neraka. Ditelusuri dosa dari mana ini orang?
Dia seorang ulama, dia orang alim. Kenapa dari mulutnya keluar bara? Ternyata setelah ditelaah ada satu, mohon maaf, jukut eri tapi ora poyan sing duwe eri. Sallu ala Nabi Muhammad. Kim longo ngantuk apa ora? Paham napa mboten? Paham insyaallah, Allahumma amin ya rabbal. Laisal 'id liman labisal jadid walakinal 'id liman ta'aduhu tazid. Laisal 'id liman raqibal marqub walakinal 'id liman ghafiral dzunub. Badha kowe dudu klambi anyar-anyaran, tapi taat maring Gusti Allah. Ta'aduhu tazid. Laisal 'id liman raqibal marqub, bukan yang namanya itu nganggo mobil apik-apikan. Akan tetapi yang namanya id liman ghafiral dzunub, orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Mohon maaf sedikit meluruskan tradisi di kampung. Nang kampung gue sing saya tingali, mohon maaf khususnya ibu-ibu, mereka kadang-kadang perkara sunnah, sholat Idul Fitri gue perkara sunnah. Akan tetapi Al Habib, saya baca dalam kitab Risalatun Nisa, juga selebaran beberapa ulama Hadramut, beliau sangat memperhatikan kepada kaum perempuan, khususnya mereka-mereka yang akan melakukan sholat Idul Fitri. Mereka pan sembahyang Idul Fitri pakaiannya kayak wong pan kondangan, parmane melak-melok, minyak wangine mambune ora mufakat belaku singuma sampai ke masjid dalam keadaan baunya wangi sampai melewati kaum laki-laki. Ini jelas walaupun dia dalam perjalanan menuju tempat ibadah, akan tetapi perjalanannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau biidzni zauj, walaupun dengan izin suaminya sendiri. Ada seorang istri izin dengan suaminya, "Mas, kula pan nganggo minyak wangi oleh Mas. Suara papa endak kon wangi aku ridho, aku ridho." Walaupun suaminya ridho, apabila dia akan melewati kaum laki-laki, maka tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah adat istiadat nang masyarakat al-musafahah, saling salaman-salaman, ning lanang pada lanangnya ora apa-apa. Yang parah adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan seenaknya memegang tangan, padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inni la usafihun nisaa." Sesungguhnya saya tidak bersalaman dengan kaum perempuan, dalam artian kaum perempuan yang tidak mahram. Satu saat ada seorang perempuan, kalau tidak salah perempuan ini namanya Sayyidatina Hindun, yang pernah tragedi Uhud. Beliau hampir memakan jantung ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah. Tatkala Fath Mekah, orang ini masuk agama pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia mengucapkan syahadat, dia mengutarakan untuk minta salaman dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Sampai ada ulama mengatakan lebih baik tangan kulolan panjenengan digarang nang dhuwur neraka jahanam daripada tangannya ditempel-tempelna karo wong sing dudu mahrome. Sing luwih parah senenge golet-golet, sing kayong ayu salamane nyejek kenceng nemen, sing nyai-nyai ora dejak salaman. Allahumma amin. Naudzubillah min. Bahaya. Walaupun memang ada khilafiyah. Bagaimana dengan orang tua, nyai-nyai atau bapak-bapak sing wis tua? Sebagian ulama mengatakan boleh, akan tetapi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an tetap mengatakan tidak boleh. Jadi lebih baik dengan isyarah kita minta maaf. Apalagi juga tatkala sudah Idul Fitri, jauhkan kulolan panjenengan dari rasa suudzon. Khaslatani laisa fawqa khairum minhuma, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Saya teringat beliau Qalbut Tarim ad-da'ilallah al-alim al-allamah al-habib Abdullah bin Syihab. Beliau selalu dalam majlis sururnya di Masjid Segaf, beliau selalu mengatakan, khaslatani laisa fawqa khairum minhuma, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Setiap pengajian hadis kue terus sampai anak sih ngomong, Habib lah hadis liya apa maning-maning kue, maning-maning kue.
Jawabannya apa? Itu karena orang hafal hadis. Beliau wafil riwayah hafal minhaj, seorang ulama besar. Habib Umar bin Hafidz sendiri cium tangan kepada beliau sampai dijukui hatinya kota Tarim. Beliau mengatakan, kenapa saya sering mengutarakan hadis ini? Karena jarang sekali orang mengedepankan husnudon kepada Allah dan husnudon kepada hambanya Allah. Terkadang yang dimunculkan adalah su'udhan. Na'udzubillah min. Al-kisah di dalam zaman Al-Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, seorang ulama besar. Kalau nggak salah hanya dengan hadis ma fa'alta ya Aba Humair, beliau bisa mencetuskan hukum sampai 30 hukum. Wa fi riwayah wallahu a'lam. Satu saat ada orang meninggal. Mohon maaf, bukan saya bicara jorok, ini bicara hukum. La haya'a fid din, tidak ada rasa malu kalau kita menerangkan hukum agama. Ada satu orang meninggal, tapi perempuan ini mohon maaf, perempuan seorang pelacur. Wong wadon sing kerjaane ora pati apik. Piyambake pun seto meninggal. Subhanallah, waktu dimandikan sang pencuci mayit ini, tukang ngadusi mayit ini seorang perempuan juga. Memang lebih utama nih mayite wadon sing ngadusi wadon. Anak lanang paling akhir kalau sudah tidak ada perempuan lagi. Utamakan perempuan-perempuan, baru anak laki-laki kalau memang sudah tidak ada lagi. Nah, waktu lagi mandiin mayit, mohon maaf ya, lagi mandiin mayit, sang ibu ini dipursuhi kabeh, hatinya suudzon. Hatinya suudzon. Suudzonnya gimana? Mohon maaf. Waktu tangan ini menempel kepada barangnya mayit, dia suudzon. Wah, perempuan ini biasa ahli zina, tukang zina. Orang kerjaannya kok kayak gitu. Allah takdirkan saat itu pun pula tempek tangan niku raket karo barangnya mayit. Gil raket ndak bisa dilepas sama sekali. Sudah nempel, sudah jadi kulit dengan kulit saling bertempelan. Geger ulama. Ini gimana ini? Ada seorang tukang ngadusi mayit, tangannya nempel karo barangnya mayit. Semua geger. Sebagian ulama musyawarah bahthul masail. Bagaimana caranya ini? Kemudian ada yang mengatakan sudah gini aja. Lebih utama ini yang sudah meninggal. Kalau udah meninggal kasihan, udah tangannya potong aja sudah. Sekalian tangannya dikubur. Sebagian mengatakan ini li hurmatil anak Adam, kita tidak boleh orang masih hidup kok tangannya diputus. Doror ini tidak boleh, bahaya. Ya sudah, klotok be sisa. Nah nanti berarti nempel lang tangan, pan maning dicoba. Bahaya lagi ini. Wah, geger kali. Datangkan seorang ulama besar, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau datang. Tabayyun. Orang yang cerdas, orang yang akil. Beliau kalau menghadapi masalah orang gerusa-gerusu, orang jadi ujuk-ujuk, pakar apa? Tantum ibe, orang apa? Kok dari ngantem ibe, cuma melu ngantem ibe wis. Kenang apa sih embuk? Tabayyun dulu, ada apa? Jangan langsung kutuk. Imam Malik radhiyallahu anhu tabayyun, kenapa ini sampai kayak gini? Ditanya, ibu kenapa bu? Kok ibu ujung-ujung tangannya nempel karo kene mayit priben keceritaane? Jawabannya, waktu kulo ngadusi niki kulo atine suudzon. Si suudzon apa? Kulo ngarani kita wong wadon biasa nglakoni zina. Nah, ini kesalahan ibu. Punya hak apa ibu sampai menuduh semacam itu? Weruh apa orang? Weruh be orang ngarani wong zina. Kalau sudah semacam itu, maka hukum harus tegakkan. Dia harus dihaddul qadhaf, pukul dia 80 kali. Karena dia menuduh orang berbuat zina. Ini pertaruhan hukum ini, pertaruhan ilmunya Al-Imam Syafi'i apa Malik radhiyallahu an. Cara dipentung orang ucul pribet. Geger ngene apa nggih? Imam Malik pribet dan orang ucul. Tapi ini seorang ulama besar, bukan main-main dalam menentukan hukum. Beliau melihat keadaannya, al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Hukum akan bergerak bagaimana ilatnya, alasan hukum itu ditegakkan. Akhirnya dicokol, dipentung, cedah. Orang ucul-ucul. Sampai pukulan terakhir, cedar. Subhanallah, otomatis diuculakan taning Gusti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini orang sudah meninggal. Kita aja ndak boleh suudzon. Apa paning wong sing isi urip.
Mulane kita tatkala kita hadir di majelis ta'lim, kedepankan kita husnudzon, khususnya husnudzon kepada guru-guru kita. Saya pernah bertanya kepada guru saya, gimana saya pengen mendapatkan ilmu yang futuh. Waktu itu saya mau mondok di Darul Hadis Malang. Beliau mengatakan, Habib pengen futuh, husnudzon Bib, aja suudzon. Khususnya karo gurune sampean. Ning karo gurune wis suudzon, ya wis. Wong ngaji niate coba len, enak apa ora ceramah ya? Jebule kayak ketok, ya balik ya kok kayak ketok. Pan ngaji, jebule wis dadi ora hebat, mulangnya kaya blon. Ya ora dadi. Nggih napa nggih? Orang kalau ngaji datang saja sudah harus minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma sampai jam lagi. Ora apa-apa. Setengah rolas lanjut. Ayo sinetron lanjut bae. Mungkin manfaat. Allahumma. Jangan tangan kita sembarangan memegang orang. Beb, adat Beb. Adat itu ada kalanya jadi maksiat. Adat itu ada kalanya jadi ibadat. Gini bagi. Kalau kita berjalan dengan jalan Allah, insya Allah al-adah muhakkamah, adat itu akan menjadikan ibadah. Memang al-adah muhakkamah ini, kaidah usul fikih ini larinya tatkala masalah hukum haid. Bagaimana perempuan-perempuan yang adatnya haidnya 6 hari ataupun 15 hari. Akan tetapi banyak sekali adat di masyarakat yang kadang-kadang melanggar daripada aturan Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang qati'ur rahim, siapapun dia, sillu arhamakum walau bir risalah, sillu arhamakum walau bil hadaya, sambunglah silaturahim walaupun nganggone SMS. Paham SMS? Pangapurane ya bukan aku nduwe salah, ini kaya permut-permutan bae. Sing di SMS kan mikir beli, kecuali ongrongan, ya ada maaf bagimu kayak bocah pacaran. Ongrongan temen dikira oli pacaran haram, ngerti? Nalikan di SMS dia pun jawab, saya juga minta maaf. Ketemu nang dalan empes-empeseman beli. Iki SMS yang tepu. Iya, pangapurane ya iya, pangapurane. Tapi dasar wong wangkot, atine atos. Kon ngapura pe ora gelem, naudzubillah min. Man qati'ur rahim walau mata fi jawfil Ka'bah mata su'ul khatimah, naudzubillah min. Sinten kemawon, siapapun, dimanapun, kalau orang tersebut memutus tadi silaturahmi, walau mata fi jawfil Ka'bah, matine nang jerone Ka'bah, dudu nang lebak siu, nang jerone mata su'ul khatimah. Kenapa? Karena ada urusan hukukul adam yang belum terselesaikan, naudzubillah min. Saya pernah baca satu kitab, tapi jangan tanya Bib kitab apa, kalau bingung. Kenapa? Karena waktu itu saya pegang kitab Fathul Qorib, subhanallah saya dapat satu korasan kitab 4 lembar. Ada satu menarik yang betul-betul menjadikan ibrah buat kita semua, yakni ada seorang abid, orang yang ahli ibadah, ibadahnya itu di Mekah. Satu kali ibadah dilipat gandakan 1000 kali, ada yang mengatakan dilipat gandakan 100 kali. Satu kali maksiat dilipat gandakan 100, ada yang mengatakan 1000 kali. Nah ini orang ibadah terus, tahajud terus, sampai Quran tidak pernah lepas dari tangannya. Satu saat ada orang yang memandang dia, belum, dia wong hebat ya. Akhirnya yang waktu mau keluar dari kota Mekah, dia nitipkan suatu, Pak saya titip buat antum, saya titip pegangin sebentar, insya Allah nanti saya kesini lagi saya ambil. Oh marhaba, marhaba, silakan saya pegang, insya Allah saya jujur. Orangnya ahli ibadah. Kemudian sang pemilik barang ini keluar beberapa waktu kemudian, kembali lagi di kota Mekah. Dicari-cari, ternyata dia yang biasa istiqomah duduk di situ sudah tidak ada. Dia pun bingung, dia cari lagi. Subhanallah ketemu dengan seorang alim. Dia tanyakan kepada orang alim tadi, ya Syekh, antum tahu enggak orang yang biasa duduk di sini, yang Quran enggak pernah lepas, orangnya baik sekali. Oh, orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal dia. Malah dia meninggalnya dalam keadaan sujud di pinggir Ka'bah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dohirnya orang baik bukan? Wong ape. Benar apa betul? Ya mohon maaf, kita mengenal seorang ulama besar. Kita mengenal beliau, Masya Allah, meninggalnya tahu bahwa orang tersebut seorang ulama, yakni orang tua daripada Al-Habib Syekh
Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf dari Solo. Jangan kan kenal lo ya. Habib Syekh, lah punya apal kabeh ya. Papane niku subhanallah, saya mendengar cerita waktu sholat Jumat di belakangnya ada Ustadz Naqib. Ustadz Naqib Al-Fakir sempat ketemu dengan beliau, sudah meninggal juga, orang Solo. Sebelum meninggal beliau sempat memberikan isyarat, Ustadz antum nanti sholatnya di belakang saya Habib. Ada apa? Udah antum sholatnya di belakang saya aja. Sampai waktu sholat Jumat rakaat yang kedua, Al-Habib Abdul Qadir sujud terus, orang tangi-tangi. Al-Habib Naqib yang tadi mengerti keadaan ini, beliau langsung jadi khalifah. Khalifah itu dalam sholat pengganti imam. Dia langsung berdoa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Orang bingung, mau imam pertama rakaat pertama Abdul Qadir, dan ini rakaat kedua Habib Naqib, ki anak apa? Sampai selesai salam, Habib Abdul Qadir masih dalam keadaan sujud kepada Allah. Ustadz Naqib sudah punya isyarat, ini beliau mungkin sudah dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau termasuk orang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang ahli ibadah, tapi masya Allah, tatkala dia titipkan barang tersebut, dia cari-cari, tidak ada. Ulama ini mengatakan kalau dia orang baik, yang tadi di Mekah itu, kalau dia orang baik, kamu ke sumur Zam-Zam, kamu ucapkan sumur Zam-Zam, orangnya muncul dia. Tapi kalau dia bukan orang baik, kamu harus ke Yaman. Di Yaman ada namanya sumur, ada yang mengatakan gua. Kalau lihat fotonya, saya itu mengatakan sumur Barhut, dekat dengan makom Nabi Allah Hud alaihissalam. Terlintas kita pengen ke sana, ternyata Habib Sultan Da'wah Habib Salim bin Abdullah Syadiri, beliau melarang santri-santri untuk melihat Barhut. Kenapa? Karena diyakini gua Barhut detik ini menjadi tempat arwah wong ahli nerakane Gusti. Ning ana wong ahli maksiat mati begini kayak krungu wong dipentungi tani malaikat. Sampai detik ini wafi riwayat pun orang tadi mantap, ini pasti orang baik, Quran biar tahu ucul, sembayang terus. Beliau maning sumur Zam-Zam mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ucapan salam, tidak ada jawaban. Padahal abid qari'ul Quran mata fi jawfil Ka'bah, dekete Ka'bah Gusti. Orang ini punya inisiatif, saya harus ke Yaman, saya akan cari orang tadi. Ternyata di gua Barhut tadi dia ucapkan salam assalamualaikum, muncul dari gua Barhut orang yang ahli ibadah tadi, wajah dengan orang ahli maksiat kepada Allah, ahli nerakane Gusti. Pertanyaan, sebabnya apa? Apakah Qur'annya tidak ada gunanya? Kemudian dia bertanya, Bapak kenapa? Ini kan tempat ahli neraka. Betul. Gimana sholatnya? Anda kan orang baik. Sholat saya ditolak oleh Allah. Gimana Qur'annya? Qur'an saya tidak ada artinya. Gimana tahajudnya? Tidak ada artinya. Saya siap-siap untuk masuk nerakanya Allah. Sebabnya apa? Karena saya punya saudara perempuan sekarang ada di Mekah. Selama hidupnya sampai mati, orang tahu pangapura-pangapura. Qati'ur rahim, sampai meninggal. Man qati'ur rahim walau mata fi jawfil Ka'bah mata su'ul khatimah. Perbedaan pendapat silahkan, perbedaan pikiran silahkan, perbedaan omongan silahkan, akan tetapi aja sampai megot seduluran. Kemudian orang tadi menuju ke Mekah mencari perempuan tadi, saudara si mayit tadi, subhanallah ditemukan di Mekah. Dia minta diridhoi orang tadi. Setelah diridhoi, dia ke sumur Zam-Zam, assalamualaikum. Muncul wajah ahli Al-Quran tadi dengan wajah ahli surganipun Gusti. Kenapa? Karena hukukul adam sudah terlewati. Saya kira cukup di sini saja, semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah min qalin bila amal, nastaghfirullah minal amal bila ikhlas, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal. Dari awal hingga akhir apabila